Apakah Tuhan bisa menyesal? Misteri di balik Kejadian 6 ayat ke-6. Firman Tuhan berkata di Kejadian 6 ayat ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara merasa ayat ini agak sedikit aneh dan sedikit membingungkan? Bagaimana mungkin Allah yang maha tahu segalanya sejak awal bisa menyesal? Bukankah penyesalan berarti tidak tahu sebelumnya? Atau melakukan sebuah kesalahan? Di sisi lain, Alkitab juga berkata di Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, disinilah misterinya. Apakah Tuhan bisa menyesal atau tidak? Apakah Alkitab bertentangan atau justru menyembunyikan rahasia besar tentang hati Allah? Mari kita bahas. Yang pertama, memahami kata menyesal dalam bahasa asli. Dalam bahasa Ibrani, kata menyesal di Kejadian 6 ayat ke-6 adalah nakam, yang memiliki arti merasa sedih, berduka, atau mengubah sikap hati karena sesuatu yang terjadi. Artinya, bukan Tuhan melakukan kesalahan, catat baik-baik, tetapi Tuhan merasakan kedukaan yang mendalam karena ciptaannya dikasihinya telah menyimpang begitu jauh. Jadi, ini bukan penyesalan karena tidak tahu, melainkan penyesalan emosional dari hati kasih yang terluka. Artinya, Tuhan tidak berubah dalam natur dan pengetahuannya, tetapi ia bisa berduka cita karena keputusan manusia yang melawan kasihnya. Yang kedua, konteks Kejadian 6 adalah dunia yang rusak total. Mari kita lihat konteks ayat ini. Di Kejadian 6 ayat ke-5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, yang diberi kuasa, kasih, dan kebebasan, kini hidup dalam kekerasan, hawa nafsu, dan pemberontakan. Bumi yang semula indah, kini busuk oleh dosa. Dan Tuhan Sang Pencipta penuh kasih, merasa pedih melihat kehancuran moral manusia. Bukan karena Tuhan tidak tahu hal ini akan terjadi, tetapi karena ia benar-benar mengasihi ciptaannya dan terluka ketika manusia memilih jalan kehancuran. Karena manusia dikasih kehendak bebas untuk memilih. Yang ketiga, Allah yang emosional, bukan Allah yang pimplan. Tuhan bukan robot tanpa perasaan. Ia bukan hanya tahu segalanya, tetapi juga merasakan segalanya. Kita seringkali berpikir kalau Tuhan tahu masa depan, harusnya ia tidak perlu sedih dong. Namun justru karena ia tahu, ia merasakan seluruh kedalaman penderitaannya akan dihasilkan oleh dosa manusia. Kejadian 6 menunjukkan sisi emosi ilahi, bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang adil, tapi juga Allah yang berperasaan. So, menyesal di sini menunjukkan kedalaman kasih Allah, bukan kelemahan pengetahuannya. Yang keempat, contoh lain ketika Tuhan menyesal dalam Alkitab. 1 Samuel 15 ayat ke-11. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak menepati firmanku. Nah, di sini juga Allah menyesal kan? Tetapi apakah artinya Tuhan keliru memilih Saul? Tidak sama sekali. Allah tahu isi hati Saul sejak awal. Namun Allah memberikan kesempatan dan kebebasan kepada Saul untuk memilih benar. Namun ketika Saul terus menolak peringatan, hati Tuhan kembali berduka. Bukan karena ia gagal, tapi karena kasih yang ditolak. Yang kelima, Allah yang konsisten dalam kasih dan keadilan. Penyesalan Tuhan dalam Kejadian 6 bukan berarti ia berubah pikiran, melainkan ia bertindak sesuai dengan karakternya yang konsisten. Ketika dosa meningkat, kasih Allah harus menegakkan keadilan. Nah, saudara, di Kejadian 6 ayat ke-7 berkata, dan berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Lihat, namun di tengah murka, kasih tetap ada. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Kasih karunia muncul tepat di tengah penyesalan Tuhan. Inilah pola tetap dari Alkitab. Saat manusia gagal, Allah sedih. Saat dosa meningkat, Allah menghukum. Namun selalu ada kasih karunia yang memulihkan. Yang keenam, penyesalan Tuhan dan relasi dengan kita. Ketika Alkitab menyebut Tuhan menyesal, itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan bahasa manusia, supaya kita mengerti bahwa hati Tuhan bisa terluka oleh dosa kita. Artinya, Tuhan bukan jauh dan dingin, tapi dekat, pribadi, dan ikut merasakan sakitnya hubungan yang rusak itu. So, setiap kali kita berdosa, Tuhan tidak berkata, sudah tahulah begitu. Tapi ia berduka seperti bapa yang melihat anaknya menghancurkan hidupnya sendiri. Yang ketujuh,
aplikasi yuk dalam kehidupan hari-hari. Yang pertama, mari kita sadari bahwa dosa kita melukai hati Tuhan. Setiap kali kita menyakiti sesama, mengabaikan doa, atau hidup dalam kemunafikan, hati Tuhan sedih. Pertanyaannya, apakah kita masih punya kepekaan itu? Yang kedua, bersyukurlah karena Tuhan yang menyesal adalah Tuhan yang berbelas kasih. Ia tidak menghancurkan dunia tanpa memberikan kesempatan. Ia memilih menyelamatkan melalui Nuh dan puncaknya melalui Yesus Kristus, Sang Penyelamat sejati. Yang ketiga, jadikan hidup kita sebagai penghiburan bagi hati Tuhan. Ketika dunia mengecewakannya dengan dosa, maukah kita menjadi seperti Nuh yang selalu menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu semua, Kejadian 6 ayat 6 bukanlah tanda bahwa Tuhan berubah pikiran, tetapi tanda bahwa Tuhan punya hati. Hati yang bisa tersentuh, terluka, dan berbelas kasih. Penyesalan Tuhan adalah manifestasi cinta yang murni, bukan ketidaksempurnaan. Ia sedang berbicara dalam bahasa manusia supaya kita memahami isi hatinya. Ia menyesal karena ia mengasihi, ia menghukum karena ia adil, ia menyelamatkan karena ia penuh anugerah. Kesimpulannya, saudara, yang pertama, Tuhan tidak menyesal seperti manusia, tetapi ia mengungkapkan kesedihan ilahi atas pilihan-pilihan manusia yang salah. Yang kedua, dan hari ini, jika kita hidup dalam pertobatan dan kita bukan lagi penyebab duka cita hati Tuhan, melainkan penghiburan bagi hatinya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.